Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran IPA yaitu tentang bioteknologi. Dengan mempelajari materi bioteknologi diharapkan anak-anak mampu menjelaskan peran mikroorganisme, kemudian menjelaskan proses-proses rekayasa dalam memanipulasi sifat organisme, menjelaskan manfaat dan bahaya bioteknologi bagi kehidupan, serta memberi contoh penerapan bioteknologi yang berpengaruh pada pengembangan bahan pangan dan bidang medis, memberi contoh dampak bioteknologi pada perbaikan dan perusakan lingkungan. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, sedangkan menurut istilah, bioteknologi adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memecahkan permasalahan dan menghasilkan suatu produk yang bermanfaat. Ada dua macam bioteknologi, yaitu bioteknologi tradisional atau konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional dilakukan secara sederhana, tidak diproduksi secara massal, tidak menggunakan prinsip ilmiah, dan biasanya menggunakan organisme jamur atau bakteri. Bahan makanan yang menggunakan bioteknologi sederhana misalnya tempe, oncom, tape, kecap, dan mentega. Selain untuk bahan makanan, bioteknologi tradisional juga dapat digunakan dalam pembuatan obat-obatan seperti antibiotik. Bioteknologi sederhana juga dapat digunakan untuk membuat suatu bahan bakar yang berbahan dasar alkohol. Bahan bakar yang dibuat dari alkohol mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mesin menyala lebih lama, kemudian tidak meninggalkan residu CO2 di udara, kemudian tidak menimbulkan polusi di udara. Sedangkan bioteknologi modern tidak menggunakan peralatan yang canggih dan diproduksi secara massal serta menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Beberapa pemanfaatan bioteknologi modern untuk teknologi reproduksi, sistem penanaman hidroponik dan aeroponik, rekombinasi gen, radiasi, dan organisme transgenik. Teknik reproduksi meliputi kultur jaringan, yaitu pembudidayaan jaringan secara vegetatif. Nanti diharapkan sifatnya sama dengan induknya dan waktu yang diperlukan singkat. Kemudian ada juga inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu proses pembuahan dengan bantuan manusia. Cloning menghasilkan individu baru secara vegetatif, dan bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Sistem penanaman hidroponik dan aeroponik. Hidroponik yaitu cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Keunggulannya tidak tergantung pada tempat dan musim. Mutu tanaman yang dihasilkan lebih baik, bebas hama atau penyakit dari tanah. Aeroponik merupakan hasil modifikasi dari hidroponik, tidak menggunakan media tanam sama sekali. Akar dibiarkan terbuka dan menggantung dalam wadah yang lembab. Keunggulannya, akar dimungkinkan dapat menyerap O2 lebih banyak. Tidak ada air yang hilang karena penguapan. Bioteknologi modern yang ketiga yaitu radiasi. Penyinaran menggunakan gelombang elektromagnet. Pemanfaatan radiasi bisa digunakan untuk pengawetan bahan makanan, menghambat pertunasan, menunda kematangan buah. Keempat, rekombinasi gen. Contohnya pembuatan insulin. Gen pembentuk insulin dari pankreas manusia dimasukkan ke dalam gen bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri yang mampu menghasilkan insulin manusia. Insulin ini digunakan untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Kemudian ada juga organisme transgenik, yaitu organisme yang telah diubah urutan informasi genetik di dalam kromosomnya. Tujuannya untuk mendapatkan organisme baru yang memiliki sifat lebih baik. Beberapa contoh produk bioteknologi misalnya tape, tempe, brem, bir, cuka, yogurt, keju, dan roti. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan bioteknologi. Pada umumnya, bioteknologi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan perlu penanganan secara serius. Untuk menangani pencemaran lingkungan, maka harus diperlukan penanganan limbah yang baik, misalnya menampung air limbah dalam bak tertutup, atau menyaring air limbah, sehingga air siap dialirkan ke lingkungan.
Berikut contoh penerapan hidroponik, aeroponik, dan kultur jaringan. Demikian anak-anak pembelajaran tentang bioteknologi konvensional dan modern. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.